Pernah nggak sih kamu ngerasa penghasilan udah naik dari tahun ke tahun, tapi kondisi keuanganmu gitu-gitu aja? Tabungan masih tipis, utang numpuk, dan akhir bulan selalu jadi momen panik nasional. Padahal dari luar kelihatan kamu udah naik kelas, pakaiannya makin keren, nongkrongnya makin fancy, barang-barang makin canggih. Tapi kenyataannya, dompet kamu nangis diam-diam. Aku pernah ada di fase itu juga. Fase di mana setiap naik gaji malah makin stres. Karena bukannya makin aman, pengeluaran justru makin gak terkendali. Dan waktu itu aku mikir, mungkin aku masih kurang penghasilan. Tapi ternyata bukan itu masalah utamanya. Masalah sebenarnya adalah aku nggak punya ilmu ngelola uang. Kita sering diajarin cara cari uang sejak kecil. Sekolah, kuliah, kerja, semua fokusnya biar bisa punya penghasilan. Tapi pernah nggak kamu diajarin cara menjaga dan mengembangkan uang itu? Sayangnya, nggak banyak orang yang diajarin soal ini. Akhirnya pas udah punya penghasilan, malah bingung cara ngaturnya. Masalah pertama yang sering terjadi itu namanya lifestyle inflation. Gaji naik, gaya hidup ikut naik. Dulu makan cukup di warteg, sekarang harus di kafe kekinian. Dulu motoran, sekarang kredit mobil. Dulu kos biasa, sekarang pindah ke apartemen. Gak ada yang salah sih kalau keuanganmu kuat dan punya pondasi. Tapi kalau semuanya naik karena ikut-ikutan atau gengsi, itu yang bahaya. Karena gini, kenaikan penghasilan tanpa peningkatan pengetahuan keuangan itu kayak ngisi air ke ember bocor. Uangnya masuk, tapi tetap habis. Dan kamu nggak sadar, kamu lagi lari di treadmill. Kelihatan sibuk dan maju. Tapi sebenarnya nggak kemana-mana. Aku tahu ini mungkin relate banget sama kamu yang sekarang lagi kerja keras, lagi ngerintis, atau mungkin baru naik jabatan. Dan kamu merasa akhirnya bisa nikmatin hidup. Tapi pertanyaannya, kamu beneran nikmatin atau lagi nyicil kesenangan yang sebentar? Yang sering kita lupakan adalah, kaya itu bukan soal jumlah penghasilanmu, tapi cara kamu memperlakukan uang. Banyak kok orang yang gajinya standar tapi punya tabungan, investasi, bahkan properti. Sementara ada juga yang gajinya 2 digit tapi masih minjem sana-sini tiap akhir bulan. Kenapa bisa beda jauh? Karena satu orang ngerti gimana cara mainnya, yang satu lagi cuma ikut arus. Ilmu finansial itu bukan cuma buat orang yang udah kaya. Justru kamu yang belum punya banyak, yang baru mulai bangun karir, harus lebih dulu ngerti caranya. Mulai dari hal-hal dasar, catat pengeluaran, bikin budget bulanan, tahu bedanya kebutuhan sama keinginan, dan punya tujuan keuangan jangka panjang. Masalahnya banyak orang anggap semua itu ribet. Ah, ngapain sih bikin budgeting segala? Jalanin aja hidup ini. Tapi ujung-ujungnya stres sendiri. Karena tanpa arah, kita gampang hanyut sama godaan. Diskon, flash sale, cicilan 0%, semua jadi jebakan manis. Aku belajar satu hal penting dari orang-orang yang sukses secara finansial. Mereka nggak asal hidup. Mereka rencanakan hidup mereka. Setiap rupiah yang keluar ada tujuannya. Nggak asal jajan, nggak asal upgrade, dan nggak asal pamer. Kalau kamu masih merasa belum bisa nabung, coba deh cek ulang. Bukan cuma gajinya yang perlu ditingkatin, tapi mindsetnya juga. Karena mindset itu pondasi, dan pondasi yang kuat akan tahan dari guncangan apapun. Kebanyakan dari kita mikir, nanti aja deh belajar keuangan, tunggu gaji lebih gede. Tapi justru sebaliknya, kalau kamu belajar dari sekarang, nanti pas gaji naik, kamu udah siap ngelola dengan bijak. Kamu udah tahu mana yang harus diprioritaskan, mana yang bisa ditunda, dan gimana caranya biar uang itu kerja buat kamu, bukan cuma numpang lewat. Kalau sekarang kamu udah mulai belajar investasi, nambah skill, dan pelan-pelan bangun tabungan darurat, percaya deh, kamu udah jauh lebih siap dibanding orang yang gajinya besar, tapi nggak pernah mikirin masa depan. Ingat ya, penghasilan besar tanpa ilmu keuangan itu kayak naik mobil sport tanpa rem. Kenceng sih, tapi bisa nabrak kapan aja. Jadi, kalau kamu mau hidup tenang, bebas utang, punya tabungan, dan bisa nikmatin hidup dengan aman, bukan cuma hari ini tapi juga 5-10 tahun ke depan, maka sekaranglah waktunya mulai belajar. Mulai dari mengubah pola pikir, mulai dari mengendalikan gaya hidup, mulai dari menyadari bahwa uang itu bukan untuk dihabiskan, tapi untuk dikelola. Dan pengelolaan yang baik dimulai dari kesadaran, bukan kekayaan. Karena pada akhirnya, menjadi kaya bukan soal seberapa tebal dompetmu hari ini, tapi seberapa bijak kamu memperlakukan uangmu setiap hari. Selamat berpikir ulang, dan selamat memulai langkah pertama menuju kebebasan finansial bareng aku di The Yellow Side.
Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa klik like dan subscribe ya, karena kita bakal terus bahas cara-cara cerdas untuk jadi bebas secara finansial dengan cara yang santai dan gampang dicerna. Sampai ketemu di video selanjutnya.